warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Zahra, nomor absen 5 dari kelas 1143. Di sini saya akan mereview mengenai film Soekarno yang dirilis tahun 2013. Film Soekarno ini diproduseri oleh Ram Punjabi, kemudian disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Yang pertama yakni mengenai kronologis dari cerita atau film Soekarno 2013. Pertama yakni dimulai dari saat masa kecil Soekarno yang bernama Kusno. Saat masa kecilnya dia sakit-sakitan. Sampai-sampai sang ayah yakni Raden Sukmi Susrodihardjo itu rela tidur di bawah ranjang Kusno dengan harapan atau dengan tujuan penyakit dari Kusno ini dapat berpindah ke tubuh ayahnya. Kemudian karena beliau sakit-sakitan sehingga diadakan upacara rawatan. Karena menurut kepercayaan Jawa itu nama Kusno tidak sesuai dengan dirinya, sehingga nama Kusno ini diubah atau diganti menjadi nama Soekarno. Nama Soekarno ini terinspirasi dari tokoh pewayangan yakni Adipati Karno. Kemudian pada masa kecilnya Soekarno ini sempat menjalin cinta monyet dengan Mien Hessel. Dia ini seorang gadis cilik keturunan Belanda. Karena hubungannya itu tidak disetujui oleh ayah Mien Hessel, akhirnya saat Soekarno datang ke rumah Mien Hessel, ia diusir oleh ayahnya. Karena menurut ayah Mien Hessel ini, mereka ini tidak sederajat. Karena hal tersebut, rasa nasionalisme Soekarno ini mulai tumbuh. Kemudian, ia mengikuti rapat Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian dia ini mulai belajar berpidato di kamarnya. Kemudian saat dewasa dia mulai berpidato di berbagai tempat. Kemudian Soekarno ini mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Saat dia sedang berpidato, dia ditangkap bersama rekan-rekannya, salah satunya yakni Gatot Mangkupraja. Mereka ditangkap atas tuduhan penghasutan dan berhaluan komunis. Kemudian mereka dipenjara Benceu di Bandung tahun 1929. Saat di penjara inilah Soekarno menyusun pledoi atau sebuah pembelaan. Akan tetapi pledoi ini dianggap kontroversial oleh cendekiawan Belanda dan para pribumi yang ada di parlemen, sehingga dia dipenjara 4 tahun. Akan tetapi 2 tahun kemudian ia dibebaskan dan Soekarno pun kembali berpolitik. Kemudian di tahun 1934 Soekarno ditangkap dan diasingkan ke ND. 4 tahun di ND bersama seorang istri yakni bernama Ibu Inggit Garnasi dan ketiga anak angkatnya. Soekarno kemudian dipindahkan ke Bengkulu karena sakit malaria. Di Bengkulu ini Soekarno menjadi guru relawan di sekolah Muhammadiyah. Disinilah ia jatuh hati kepada Fatmawati, dia ini sebagai murid dari Pak Soekarno. Akan tapi saat Pak Soekarno ini jatuh hati kepada Bu Fatmawati, Soekarno ini masih beristrikan Ibu Inggit. Ibu Inggit pun harus merelakan suaminya jatuh hati kepada Fatmawati. Kemudian di tengah permasalahan rumah tangga Pak Soekarno, di tahun 1940 Jepang mengumumkan menandatangani perjanjian 3 negara poros bersama Jerman dan Italia. Secara resmi Jepang itu masuk ke dalam kubu fasis, berseberangan dengan Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1941, Kaisar Hirohito mengumumkan perang pangkalan Amerika. Pearl Harbor di Hawaii dihancurkan. Kemudian Perang Dunia Kedua memuncak di Asia Pasifik. Setelah menduduki Cina, Filipina, Singapura, armada Jepang ini melumat kapal perang Belanda di Laut Jawa. Pasukan Jepang pun berhasil masuk ke Indonesia. Jepang ini bersikap baik dengan Pak Soekarno.
ia dibawa kembali ke Jawa untuk maksud dari Jepang ini untuk memanfaatkan Pak Soekarno agar bisa menarik hati rakyatnya agar menjadikan Jepang ini sebagai sahabat Asia guna kepentingan Jepang sendiri. Kemudian divisi dari propaganda Jepang mendatangi Pak Soekarno untuk mengajak kerjasama untuk mendukung Dai Nippon. Soekarno beserta keluarganya dibawa ke Jakarta pada tanggal 9 Juni 1942 dengan kapal Berges. Kedatangannya ini disambut oleh Anwar Cokro Aminoto, kemudian Sundoro Ahmad Asmara Hadi, kemudian ada Ratna Juami, dan juga Muhammad Hatta. Sejak Jepang masuk ke Batavia pada tanggal 5 Maret 1942, mereka ini melancarkan propaganda 3A. Apa yang dimaksud di sini yakni Nippon Cahaya Asia, kemudian Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kedatangan dari Jepang ini melahirkan dua arus pemuda yang sangat kuat, yang satunya menentang dan satunya lagi mendukung. Kemudian saat di rumah Muhammad Hatta di Menteng, Jakarta, Muhammad Hatta, kemudian Syahrir, dan Pak Soekarno ini beradu pendapat tentang mengenai langkah apa yang harus diambil untuk menghadapi penjajahan Jepang. Pak Muhammad Hatta dan Syahrir ini sudah mengingatkan kepada Pak Soekarno bahwa Jepang itu lebih kejam dari Belanda. Akan tetapi, Pak Soekarno ini memiliki pendapat sendiri, yakni di mana jika kita itu cerdik, kita bisa memanfaatkan Jepang. Kemudian Hatta pun setuju dengan pendapat Pak Soekarno, akan tetapi Syahrir itu tetap tidak setuju. Kemudian Pak Soekarno ini dan Pak Hatta kemudian menjalin kerjasama dengan pemerintahan Dai Nippon agar bisa mencapai tujuan bersama. Kemudian sedikit beralih ke rumah tangga Pak Soekarno. Pak Soekarno ini mengirim surat kepada Bu Fatmawati dan sekaligus mengirimkan kalung kepadanya. Kemudian Bu Fatmawati pun mengirimkan balasan surat yang isinya itu bahwa Bu Fatmawati akan dijodohkan dengan seorang laki-laki, akan tapi dia itu tidak mau. Kemudian surat balasan dari Bu Fatmawati pun dibaca oleh Bu Inggit, sehingga Bu Inggit pun kecewa dan Bu Inggit meminta cerai kepada Pak Soekarno dan dia pun pergi meninggalkan rumah. Kemudian Pak Soekarno mengirimkan balasan surat kembali kepada Bu Fatmawati yang isinya itu memberikan kabar bahwa dirinya dan Bu Fatmawati itu sudah menikah, akan tetapi diwakilkan. Kemudian keluarga Bu Fatmawati dan sekaligus dia pergi ke Jakarta. Pernikahan Pak Soekarno dan Bu Fatmawati ini menghasilkan keturunan bernama Guntur Soekarno Putra. Kemudian pada Maret 1943, Putra pun menggantikan organisasi propaganda 3A. Setelah itu Soekarno bertemu dengan sahabat lamanya, yakni Gatot Mangkupraja, yang dulu itu dia pernah dipenjara bersama Soekarno karena kasus yang menghasut dan berhaluan komunis. Kemudian mereka pun membicarakan mengenai organisasi PETA, yakni Pembela Tanah Air. Pak Gatot pun meminta agar Pak Soekarno ini meyakinkan Wikana dan para pemuda lainnya untuk masuk ke dalam organisasi PETA. Kemudian Jepang pun menjadikan para rakyat. Kemudian berlanjut pada kerja paksa atau Romusa. Pemerintah Jepang meminta untuk rakyat Indonesia itu menjadi tenaga kerja paksa atau Romusa ini. Kemudian saat Pak Soekarno mengunjungi lokasinya, Pak Soekarno ini diminta oleh fotografer asal Jepang untuk berfoto bergaya seperti mandor. Dengan foto inilah Jepang mempropagandakan, sehingga Pak Soekarno ini mengalami berbagai teror, seperti dilempari batu yang dibaluti kertas bertuliskan kata-kata kasar. Kemudian
Sebagai tanda terima kasih dari Jepang, pada tanggal 8 September 1944, bendera merah putih diizinkan berkibar dan lagu Indonesia Raya pun diizinkan untuk berkumandang. Hal tersebut pertama kali sejak kedatangan Jepang ke Indonesia. Akan tetapi hal itu hanya boleh dilakukan di Jawa. Kemudian Soekarno diminta untuk mengunjungi rumah Laksamana Maeda, yaitu pejabat penghubung Angkatan Laut Darat Dai Nippon, untuk membicarakan mengenai bentuk negara Indonesia. Laksamana Maeda ini mengusulkan atau menyarankan bahwa bentuk negara Indonesia ini sebaiknya berbentuk kerajaan agar bisa dengan mudah bekerjasama dengan Jepang. Akan tetapi Pak Soekarno ini menolaknya karena pendapat dari Laksamana Maeda ini akan bertentangan dengan nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian golongan muda mendesak Pak Soekarno agar mengakhiri perjanjiannya dengan Jepang. Akan tetapi Pak Soekarno sudah terlanjur membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di gedung Volkskrant tahun 1945 tanggal 1 Juni sidang PUPK ini diselenggarakan. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian saat sidang berlangsung terjadi berbagai pendapat yang tidak bersesuaian. Kemudian saat Pak Soekarno ini menyampaikan pidatonya, beliau menyampaikan 5 azas. 5 azas inilah yang dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia sehingga disebut dengan Pancasila. Kemudian di Saigon, Vietnam, kantor Marsekal Terauchi, Panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara, Jenderal Terauchi ini memberikan selamat kepada bangsa Indonesia karena sudah bebas dari Jepang. Tanpa diduga, Amerika Serikat ini saat gusar menghadapi perang di Pearl Harbor, mereka ini menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 Agustus. Melalui siaran radio yang sebenarnya itu dilarang, tetapi Syahrir ini mendengarkan siaran tersebut. Kemudian Syahrir ini meminta kepada Soekarno dan Hatta untuk mengenai rencana untuk mengabaikan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang yang sebenarnya akan diadakan tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian dia itu meminta agar Soekarno dan Hatta cepat merencanakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian saat Soekarno, Hatta, Syahrir, dan beberapa golongan tua lainnya mempertimbangkan beberapa hal, golongan muda ini melakukan gerakan, yakni menculik Muhammad Hatta, Pak Soekarno, dan beserta keluarganya. Kemudian mereka ini dibawa ke rumah petani di Rengas Dengklok. Petani itu bernama Jian Sisang. Syahrir ini sangat marah ketika mengetahui berita penculikan tersebut. Kemudian ia mendesak golongan muda untuk mengembalikan atau membawa kembali Pak Soekarno dan Hatta beserta keluarganya ini kembali ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo menyusul Soekarno ke Rengas Dengklok. Ia mengabarkan bahwa Jepang itu sudah kalah dan ia pun meminta Soekarno dan Muhammad Hatta pun untuk agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta dan Soekarno pun setuju. Kemudian berlanjut saat sesampainya di Jakarta, Laksamana Tadashi Maeda meminjamkan rumahnya agar bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyusun naskah proklamasi. Saat itu tokoh-tokoh pergerakan pun sudah dikumpulkan untuk menyambut kedatangan Muhammad Hatta dan Pak Soekarno. Kemudian Laksamana Tadashi Maeda pun sudah menjamin keselamatan mereka yang berada di rumahnya. Kemudian diputuskan 3 orang untuk menyusun naskah atau teks proklamasi ini, yakni ada Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, dan Pak Soekarno sendiri. Kemudian
karena mereka tidak membawa naskah proklamasi yang sebelumnya sudah dibuat, akhirnya mereka pun membuat kembali. Dan dikarenakan dari 3 orang ini yang tata bahasanya lebih bagus, yakni Muhammad Hatta, sehingga dia ditunjuk sebagai pembuat naskah proklamasi, sedangkan Pak Soekarno sendiri sebagai penulisnya. Kemudian saat selesai dibuat, Sayuti Melik pun ditunjuk untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, kemudian ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Pak Soekarno. Setelah itu, Syahrir yang mendengar dari bawahannya ini bahwa naskah proklamasi ini sudah dirumuskan atau sudah jadi, dia pun meminta bawahannya itu untuk mengumumkan berita ini. Kemudian berlanjut saat sesampainya di Jakarta, Laksamana Tadasimaeda meminjamkan rumahnya agar bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyusun naskah proklamasi. Saat itu tokoh-tokoh pergerakan pun sudah dikumpulkan untuk menyambut kedatangan Muhammad Hatta dan Pak Soekarno. Kemudian Laksamana Tadasimaeda pun sudah menjamin keselamatan mereka yang berada di rumahnya. Kemudian diputuskan 3 orang untuk menyusun naskah atau teks proklamasi ini, yakni ada Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, dan Pak Soekarno sendiri. Kemudian karena mereka tidak membawa naskah proklamasi yang sebelumnya sudah dibuat, akhirnya mereka pun membuat kembali. Dan dikarenakan dari 3 orang ini yang tata bahasanya lebih bagus, yakni Muhammad Hatta, sehingga dia ditunjuk sebagai pembuat naskah proklamasi, sedangkan Pak Soekarno sendiri sebagai penulisnya. Kemudian saat selesai dibuat, Sayuti Melik pun ditunjuk untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, kemudian ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Pak Soekarno. Setelah itu, Syahrir yang mendengar dari bawahannya ini bahwa naskah proklamasi ini sudah dirumuskan atau sudah jadi, dia pun meminta bawahannya itu untuk mengumumkan berita ini. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat pun berkumpul di rumah Soekarno, yakni di Jalan Pegangsaan Timur, untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu Bung Karno sedang sakit. Setelah Hatta sampai ke rumahnya, Bung Karno pun beranjak keluar rumah. Sebelumnya dia sudah siap-siap. Setelah itu acara pun dimulai dengan pidato singkat dari Bung Karno, dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi, kemudian pengibaran Sangsaka Merah Putih, dan dilanjutkan dengan diiringi dengan penyanyian lagu Indonesia Raya. Sangsaka Merah Putih yang perwira pun sudah berkibar dengan disambut dengan kebahagiaan rakyat Indonesia di seluruh penjuru Sabang sampai Merauke. Kemudian di poin kedua ini, yakni hal menarik dari film Soekarno 2013 ini. Yang pertama, yakni Soekarno itu di masa kecilnya ternyata sempat berganti nama karena sakit-sakitan. Kemudian poin yang kedua, Ibu Fatmawati ini ternyata murid dari Pak Soekarno dan saat menjadi guru relawan di sekolah Muhammadiyah dulu, dan mereka pun ternyata jatuh cintanya itu dan menikahnya itu saat Pak Soekarno itu sedang beristrikan Bu Inggit. Kemudian yang ketiga, yakni hubungan Pak Soekarno dengan Muhammad Hatta ini tidak begitu baik setelah Muhammad Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari Wakil Presiden Indonesia. Kemudian yang keempat, Pak Soekarno ini ternyata takut dengan darah. Kemudian yang kelima, Pak Soekarno ternyata memiliki 9 istri. Terlanjut dengan yang ketiga, yakni hikmah yang dapat kita ambil atau kita petik dari menonton film Soekarno 2013 ini. Yang pertama, yakni kita dapat merasakan betapa berharganya cucuran darah dan keringat dari para pahlawan yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, ini kita dapat mencontoh dari seorang Pak Soekarno ini yang ulet
dan gigih berusaha dalam memperjuangkan keinginannya, sehingga kita dapat menyontoh dengan kita ini tidak mudah putus asa dalam meraih apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga ini kita harus menghargai usaha para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan jika Indonesia ini belum merdeka, kita tidak mungkin bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita ini dengan nyaman. Kemudian yang terakhir, sebagai generasi muda, kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan berbagai hal positif yang bisa membangun bangsa Indonesia. Sekian video review dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.